Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin Kamaludin dengan NIM 25404130569. Mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MAN 1 Ciamis dengan materi menghindari fitnah, hoax, dan adu domba. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran dalam menjalani setiap aktivitas. Amin. Silakan untuk KM pimpin doa. Siapa? Oke. Qabla bidayati dirasa hayya Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman. Oke. Sebelum kita memulai ke materi hari ini, Bapak akan mengecek dulu presensinya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Yopi dan Bilqis. Oke. Yopi dan Bilqis. Ya, saya checklist ya. Berarti kelas 12B yang tidak hadir cuma 2 orang berarti ya? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ragam sikap tercela, yaitu menghindari fitnah, hoax, dan adu domba. Setelah kita kemarin membahas tentang ragam sikap terpuji, nah yang ini kebalikannya, yaitu ragam sifat tercela. Yang ragam sifat terpuji yang kemarin itu adalah kerja keras, kreatif dan inovatif, dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, itu bersifat produktif. Kalau yang ini destruktif. Nah, yang kemarin kita sifatnya bersifat produktif, yang sekarang bersifat destruktif. Nah, apa aja? Nih, kita lihat. Nah, fitnah, hoax, dan adu domba. Oke ya. Setelah ini, bagaimana? Apa itu fitnah? Apa itu hoax? Apa itu adu domba? Nah, coba bagaimana sikap kalian ketika mendengar berita yang disebarkan melalui internet tapi belum jelas kebenarannya? Bagaimana respon kalian? Coba. Hah? Bingung atau pecah bunga? Ya, oke. Terus bagaimana tentang pesan broadcast, pesan berantai yang ada ke grup WA yang kebenarannya juga belum diketahui nih? Bagaimana itu? Kalian menyikapinya? Jangan dulu di-share. Oke. Jangan dulu dipercaya. Jangan dulu dipercaya. Cari tahu dulu. Nah, coba silakan baca oleh siapa? Oke, silakan kita baca tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menguraikan akhlak tercela berupa fitnah, hoax, dan adu domba dengan Oke. peserta didik mampu menelaah dalil, makna, sebab, dan akibat dari akhlak tercela fitnah, hoax, dan adu domba dengan benar. Oke. Peserta didik mampu mengimplementasikan sikap menghindari akhlak tercela, fitnah, hoax, dan adu domba dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu, siap? Siap!
Kita mulai ke akhlak tercela yang pertama, yaitu fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah itu adalah menyebarkan bohong atau menyimpang fakta untuk merusak nama baik. Jadi tujuan fitnah itu adalah mengabarkan berita bohong dan belum jelas kebenarannya. Nah, gitu. Misalkan gimana? Contohnya seperti gimana? Gosip. Gosip. Menuduh. Terus mencemarkan Nama baik. Oke. Nah, sumbernya biasanya sumbernya itu belum jelas. Terus ciri-cirinya apa? Katanya bersifat menghasut, belum bisa diverifikasi dari siapa ini infonya. Nah, itu bagian dari fitnah. Lanjut. Yang sekarang adalah tentang, kalau tadi fitnah, sekarang adalah hoax, berita palsu. Berita palsu atau hoax ini sama seperti fitnah, tapi ini lebih masif melalui apa? Media sosial. Hoax itu apa? Informasi palsu atau menyesatkan yang dibuat atau tersebar seri tanpa verifikasi. Terus ciri-cirinya apa? Memancing emosi tanpa sumber yang terpercaya. Penuh bombastis ya, pemberitanya bombastis. Oke. Biasanya menggunakan apa ini? Salurannya tuh, saluran yang dipergunakan untuk penyebaran hoax biasanya menggunakan medsos, pesan berantai, atau website atau situs yang tidak kredibel. Lanjut, dampaknya apa? Dampak dari penyebaran hoax tuh adanya apa? Kepanikan, perpecahan. Oke. Yang selanjutnya yaitu adu domba atau provokasi, atau dalam bahasa Arab disebutnya apa? Namimah itu menghasut dua pihak agar saling curiga atau bermusuhan. Padahal pada kenyataannya kedua orang tersebut itu misalkan baik-baik saja, tapi karena kita tidak suka akan kedekatan mereka, kita hasut salah satu biar orang tersebut bertengkar, bermusuhan, berpisah. Nah, itu salah satu ciri dari adu domba. Selanjutnya, mari kita lihat video yang bersumber dari UMS. Nah, coba kalian simak video yang kita tayangkan ini. Bagaimana respon kalian tentang video yang telah ditayangkan tadi? Jangan menuduh dulu kalau belum ada bukti. Gitu. Bagus. Ya, dengan selesai kalau misalnya setengah ada bisa salah paham. Setelah kita membahas dari tadi secara umum tentang fitnah, hoax, dan adu domba, kita akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, cara pembagiannya gimana? Nah, kita menggunakan kartu. Nah, nanti kalian memilih kartu yang setelah disiapkan ini. Kalian pilih, kemudian kalian berkelompok berdasarkan tema yang ada pada kartu ini. Nah, saya acak terlebih dahulu, kemudian kalian ambil satu persatu. Silakan ambil dari sebelah sini dulu. Kemudian lanjut aja. Ambil. Lanjut. Langsung aja, langsung. Udah terbagi semuanya? Sudah. Coba perlihatkan. Ini. Nah, di situ terdapat keyword atau kata kunci tentang tema yang sudah kita bahas. Ya. Silahkan
berkelompok sesuai keyword yang ada pada kartu. Silakan berkumpul. Silakan. Sok, duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sudah semua terbentuk kelompoknya? Mana yang kelompok fitnah? Oke. Yang hoax? Oke. Yang adu domba? Setelah kita membentuk kelompok, kita lakukan diskusi secara berkelompok menggunakan lembar kerja peserta didik yang saya bagikan. Silakan. Ya, sama-sama. Silakan kalian diskusikan tema yang kalian dapat, bisa bersumber dari internet, buku, atau apapun yang berhubungan dengan materi yang telah kita bahas tadi. Silahkan, bisa dimulai dari sekarang. Kalian bentuk peta konsep juga bisa. Bentuk peta konsep dibuat semenarik mungkin, silakan. Oke. Ini gini ya, teman-teman. Sok. Ini mantan nggak? Bapak, izin bertanya. Oke. Gimana? Gimana? Pertanyaannya? Untuk pengisian kolom itu ya kita sama nanti setelah kesimpulannya Pak. Setelah presentasi. Apa kita mencari di internet? Mencari aja di internet. Kita cari dulu apa yang berhubungan dengan ini, materi akhlak tercela ini. Kita cari, kemudian kalian kalian tuliskan di sini sesuai tema kalian aja dulu. Yang ini. Kalau yang hoax, kalian buat peta konsepnya mengenai hoax, dibuat dalam kertas. Silakan. Kan dapatnya cuma 3 ya Pak. Nah, cara menghindari sama apa ya? Dampak fitnah. Dampak. Ada dampak apa ya Pak? Cara menghindari ya ciri. Ini kan fitnahnya ya, fitnah. Nah, dalilnya, dampaknya. Ini dampaknya. Dampaknya ini 2. Tetap contohnya juga kalian juga bisa contohnya juga kalian bisa digambarkan, di peta konsepkan contohnya juga. Walaupun kalian dapatnya hanya ini. Ini kan dampak, ini juga kan bagian dari dampak ya. Pembunuhan karakter itu kan bagian dari dampak, tapi harus muncul juga contoh dari fitnah. Nah, Kamu dari lah, ya. gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya, sok. Siap. Nah, itu bisa dibuat berupa pohon, berupa bunga, atau gimana aja, sesuai tabel, Matrix. matrix, wah bisa. Oke, sudah? Ada yang masih belum? Sudah. Nah, kalau sudah, nanti dari mana dulu ya? Dari
fitnah aja dulu. Nanti kelompok fitnah tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Tampil ke depan, kalian tanggapi, bisa juga memberikan pertanyaan ke teman-teman kalian nanti. Silakan dimulai dari kelompok fitnah. Silakan. Silakan. Waktu untuk kelompok fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok fitnah akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada pengertian fitnah. Pengertian fitnah itu menuduh atau menyebarkan kabar bohong dan memelintir fakta untuk merusak kehormatan seseorang tanpa bukti. Berbeda dengan hibah atau pembicarakan aib yang benar, fitnah adalah tuduhan dusta yang keji. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum. Beri aplaus kembali. Karena sudah tampil sangat bagus, saya kasih hadiah. Lanjut ke kelompok. Silakan. Ke depan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan menyimak. Kami dari kelompok 2 yaitu hoax akan mempresentasikan pengertian terlebih dahulu yang dibacakan oleh Nabila. Di sini akan membacakan pengertian hoax. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tapi dibuat seolah-olah tidak benar. Seolah-olah benar, tujuannya beragam, mulai dari lelucon, penipuan hingga provokasi yang meresahkan masyarakat. Terus. Jenis gangguan informasi. Yang pertama ada misinformasi, yaitu informasi salah tapi tanpa niat jahat, seperti salah dengar atau terprediksi. Yang kedua ada disinformasi, informasi salah dan sengaja dibuat untuk menipu atau merugikan. Yang ketiga ada malinformasi, fakta benar yang dipelintir atau disebar untuk mencelakai. Oke, selanjutnya adalah contoh hoax. Yang pertama itu broadcast berantai. Pesan WhatsApp yang disebarkan ke 10 grup jika tidak akan dicelakai. Ini salah satu contohnya. Yang kedua, potongan konteks video ceramah ustaz atau pernyataan tokoh dipotong sebagian untuk memelintir makna aslinya. Dan yang terakhir itu adalah daur ulang kabar lama. Foto atau video kejadian bencana atau kerusuhan tahun lalu disebarkan lagi seolah-olah baru terjadi. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup, Pak. Tutup. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Sekian dari kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri kembali hadiah. Lanjut kelompok terakhir. Aduh, domba. Silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami sekarang di kelompok adu domba akan menyampaikan hasil diskusi kita yang akan dimulai oleh Naya. Pengertian adu domba atau namimah yaitu adalah membawa-bawa ucapan suatu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk merusak hubungan atau memecah belah persaudaraan. Ini adalah salah satu dosa besar karena bisa memutus silaturahmi. Yang mau ditanyakan atau masih ada yang mau disampaikan? Sudah? Silakan tutup kemudian. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kembali untuk kelompok adu domba. Bagaimana tanggapan tentang materi dari hoax? Silakan tanggapi.
kesimpulan dari apa dari materi hoax. Silakan. Mana? Jadi Bang yang lantang. Hoax itu apa? hoax itu adalah menyebarkan berita palsu. Menyebarkan berita. Menyebarkan berita palsu. Jadi harusnya ketika kita mendapatkan berita dari media sosial ataupun dari surat kabar lain, kita harus tabayun, cek, sharing sebelum sharing. Setelah itu kita lanjut untuk memberikan asesmen dari hasil diskusi tadi. Bapak sampaikan nanti materinya, materi asesmennya. Kalian bisa mencatat soalnya dulu, kemudian jawabannya kalian tulis langsung di kertas lembar. Oke, pertanyaan pertama. Secara bahasa fitnah berarti ujian atau cobaan. Namun dalam konteks perilaku tercela, fitnah didefinisikan sebagai A. Menyebarkan berita bohong tentang seseorang dengan tujuan menjatuhkan martabatnya. B. Menyatakan sesuatu yang sebenarnya terjadi tetapi tidak disukai oleh orang yang dibicarakan. C. Menyampaikan informasi yang belum jelas kebenarannya tanpa memeriksa ulang. D. Mengadu domba antara dua pihak agar terjadi perselisihan. Silakan jawab. Oke, setelah tadi kita bahas mengenai fitnah, hoax, dan adu domba secara mendalam oleh teman-teman semua, kalian saya harapkan lebih paham dan lebih mengerti tentang materi yang telah disampaikan tadi. Untuk lebih mendalami tentang materi yang sudah disampaikan, Bapak telah membuat asesmen yang telah dikirim melalui grup WA yang kita buat. Silakan dibuka dan kerjakan. Waktunya berapa menit? Dikasih waktu 10 menit. Silakan. Sudah semua? Oke. Untuk materi hari ini kita cukupkan sekian. Namun untuk materi selanjutnya masih di materi yang sama tentang ragam akhlak tercela, yaitu tentang menggunjing dan ya, nanti untuk materi minggu depan. Sekian materi hari ini, mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat khususnya bagi Bapak sendiri dan untuk kalian sebagai siswa di MAN 1 dan 2. Nah, silakan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.